Saya berdiri di hadapan hadirin sekalian akan menyampaikan pidato dengan tema mencari rezeki yang halal. Sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari yang mengeluh dalam mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau mungkin tidak adanya modal untuk usaha, sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan yang halal dan yang haram. Apa saja ditempuh asalkan mendapat uang, tidak lagi mempedulikan aturan-aturan agama. Malah kadang ada yang berdalih, apalagi mencari yang halal, yang haram sulit dicari, dan lain sebagainya. Alangkah memperhatikannya kalau dalih seperti itu dipegangi dalam mencari rezeki sehari-hari. Padahal kita tahu energi yang kita miliki diberikan oleh Allah antara makanan dan minuman yang kita konsumsi, lantas diproses dalam tubuh yang akhirnya menjadi energi. Dan dengan energi itu kita dapat melakukan aktivitas. Kalau begitu, halal dan haramnya barang yang kita masukkan ke dalam perut sangat berpengaruh sekali pada gerak dan sikap kita sehari-hari. Apabila sesuatu yang kita makan itu berupa barang yang halal, kemungkinan besar akan mudah dan ringan melaksanakan yang ibadah dan kebajikan. Sebaliknya, bila yang kita makan itu barang yang haram, sangat boleh jadi hanya akan menggerakkan kita melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka pantaslah Rasulullah SAW memperingatkan bahwa daging yang tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya nanti di neraka. Saudara seiman dan seakidah, lantas apa saja yang termasuk dalam kategori barang yang haram itu? Secara garis besar, barang yang haram itu ada kalanya barang itu diharamkan oleh agama seperti minuman keras, babi, anjing, dan lain-lain sebagainya. Ada kalanya sebenarnya barang itu halal dan dimakan, tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dengan jalan yang dilarang oleh agama, seperti barang curian, barang hasil korupsi, judi, hasil mengurangi takaran atau timbangan, dan lain sebagainya. Maka jadi haram pula barang tersebut. Daging ayam pada asalnya adalah halal dimakan, akan tetapi jika hasil curian maka diharamlah daging tersebut untuk makan. Begitu juga barang yang dibeli atau apa saja itu dibeli dari uang hasil korupsi atau judi, maka barang tersebut pun akan haram dimanfaatkan. Dan sesuatu yang diperoleh dari yang haram bila dimakan akan menghasilkan energi, dan energi itu hanya menyeret pelaku ke dalam api neraka. Ayat begitulah perbuatan menakar atau menimbang akan menjadi pelakunya masuk ke dalam neraka wa'il. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dilarang oleh agama yang diterangkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Saudaraku seakidah yang dirahmati Allah, bagi kita yang telah berkeluarga dan bertanggung jawab atas nafkah anak istri, seharusnya berusaha agar jangan sampai melakukan cara-cara yang diharamkan oleh agama. Nafkah yang kita berikan kepada mereka harus kita usahakan dari sesuatu yang halal dan dengan cara yang halal pula. Kasihan mereka bila ikut menanggung resiko dari perbuatan kita yang melanggar aturan agama. Mungkin mereka tidak tahu dari mana kita memperoleh sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Namun sekalipun mereka tidak tahu, tentu akan merasakan akibatnya pula. Tidak mungkin barang yang haram akan mengarah kepada kebaikan, namun tentu akan berakibat sebaliknya, yaitu akan mengajak kepada maksiatan, berakibat sebaliknya, yaitu akan mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Sesuatu yang haram akan menjadikan gelap dan kerasnya hati, sehingga sulit diajak kepada kebajikan dan menerima kebenaran. Alangkah ironisnya jika halal itu menimpa diri kita dan anak istri kita.
Setiap nasihat dan peringatan agama tidak bisa menembus hatinya, karena hati telah keras bagai batu, atau bahkan lebih keras daripadanya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Kita tahan dan kita tekan hanya hawa nafsu yang mengajak kita untuk tidak menghiraukan aturan-aturan agama. Sebab semuanya itu untuk kita juga. Sesuatu yang baik dan halal akan menghasilkan kebajikan, dan sesuatu yang haram akan menimbulkan kemaksiatan dan kemungkaran. Kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Sebaliknya, kemungkaran akan dibalas dengan dosa. Allah adalah Maha Tahu terhadap segala perbuatan hamba-Nya. Apabila kita mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi segala yang dilarang, maka Allah akan membebaskan kita dari kesulitan. Allah berfirman, "Wa may yatalaqqi illa yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.